Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla li rabbihi wa shom, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan, marilah kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian marilah kita iringi lisan ini dengan selalu bertadabbur Al-Quran, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan berzikrullah. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan, dalam pertemuan ini Bapak akan menyampaikan sebuah hadis dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmizi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa muta'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama ialah dia orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang selalu menjaga lisan. Yang ketiga, orang-orang yang mudah memberi makan orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan. Yang pertama, hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah menurut hadis tersebut adalah, yakni hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran, talil Quran, baik dia membaca secara dalam keadaan senang atau bahagia, atau bahkan dia dalam keadaan susah, maka hamba Allah yang gemar membaca Al-Quran tidak hanya dirindukan oleh surganya Allah saja, akan tetapi hamba Allah yang rajin membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan hatinya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian jika kita maknai lebih dalam,
Al-Quran juga sebagai obat hati bagi hambanya agar hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah akan memberikan ketenangan pada hati hambanya. Oleh karena itu, hal ini juga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya di surah Al-Isra ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan. Kemudian Nabi pernah juga menegaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, marilah kita terus bertadabbur Al-Quran, marilah terus kita mempelajarinya, marilah terus kita mengamalkan isi kandungannya. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keberkahan kita terus mempelajari, terus kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah ialah hamba Allah yang selalu menjaga lisannya dari perkara-perkara yang tidak baik, perkataan-perkataan yang kotor, mencaci dan maki dan menghujat dan lain-lain sebagainya. Oleh karenanya, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan yang berasal dari Imam Abu Hurairah. Di sana dijelaskan bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir adalah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah, dan salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati seseorang menjadi gelap. Oleh karena itu, Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi, marilah kita terus menjaga lisan, berusaha untuk berkata yang baik, terus berbicara yang baik, sehingga kita dijauhkan dari perkataan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha untuk berkata yang baik dan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Adapun yang ketiga, hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni orang-orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan, wa mut'imul ja'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW telah bersabda, siapapun mukmin yang memberi makan mukmin yang kelaparan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan dari surga. Siapapun mukmin yang beri minuman kepada mukmin atau saudaranya yang kehausan, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan minuman dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian kepada mukmin yang lainnya supaya terhindar atau tertutup auratnya, maka pada hari kiamat Allah akan memberikannya pakaian dan perhiasan dari surga. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita terus berbagi apa yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa beramal dan tercatat sebagai amal jariah untuk kita. Semoga rezeki yang Allah berikan dengan kita berbagi dan beramal, maka menjadi barokah di dunia hingga akhirat. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan. Adapun golongan yang keempat, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni dia hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan, wasaimi fi syahri Ramadan. Maka marilah kita memperbanyak rasa syukur bagi kita yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini. Kehadiran bulan suci Ramadan membawa keberkahan, membawa ampunan, sehingga kita yang berpuasa beribadah di bulan ini termasuk golongan hambanya yang dirindukan oleh surganya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan di dalam hadisnya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa kelak di yaumil kiamah akan masuk dari pintu tersebut. Tidak dibolehkan seorang pun yang memasuki selain golongan-golongan tersebut. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, maka pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan. Inilah keberkahan bulan puasa, bulan Ramadan, yang sehingga hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa penuh dengan keimanan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Oleh karena itu, marilah terus kita berusaha menjadikan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Kita jaga puasa kita dengan cara kita mempelajari apa yang telah disyariatkan, apa yang telah diwajibkan, apa yang telah disunahkan, apa yang telah dilarang, sehingga membatalkan puasa dan pahala-pahalanya. Ananda siswa-siswi MAN 2 Kota Jambi yang Bapak banggakan. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kesimpulannya adalah 4 golongan hamba Allah yang dirindukan oleh surganya Allah, yakni yang pertama
ialah hamba Allah yang selalu gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, yakni hamba Allah yang pintar menjaga lisannya, yang bisa menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, yakni dia hamba Allah yang senang berbagi karena dititipkan atau diberikan rezeki oleh Allah, sehingga dia bisa berbagi kepada saudaranya, kepada hamba Allah yang lain yang sangat membutuhkan. Terakhir adalah hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, semoga 4 golongan ini kita bisa mengambil ibrah, pelajaran buat kita semua untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang Bapak sampaikan. Jika ada kesalahan dan kehilafan, itulah kita hamba Allah yang dhaif, yang tidak pernah lepas dari salah dan khilaf. Wallahu muwaffiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.